Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Dwi Anugrah Febriansyah dengan NIM 10204240015. Saya Muhammad Habibi Kurniawan dengan NIM 1020 4243 0019. Saya Mazaya Nur Angelina Kanaida Nadine dengan NIM 1020424000072. Saya Tita Amelia dengan NIM 10 20 424 000003. Saya Nazwati Paridwani dengan NIM 1020 4240 0021. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan menunjukkan implementasi atau konfigurasi dan instalasi dari tugas besar kami mengenai implementasi dan analisis keamanan autentikasi Wi-Fi berbasis dengan single sign-on menggunakan FreeRadius dan WPA2 Enterprise dengan pendekatan vulnerability, threat, and control. Tidak hanya sekedar aspek teknis implementasi, fokus utama dari proyek ini adalah melakukan bedah keamanan sistem menggunakan pendekatan VTC, yaitu menganalisis celah kerentanan, memetakan potensi ancaman, serta menerapkan kendali keamanan yang tepat guna menciptakan infrastruktur jaringan kabel yang tangguh dan tersentralisasi. Mari kita masuk ke tahap pertama, yaitu proses instalasi software yang akan dipandu oleh rekan saya, Dita. Ya, untuk kali ini kita akan mengkonfigurasi server FreeRadius terlebih dahulu. Jadi langkah ini tuh mengasumsikan kalau kita tuh sudah memiliki server Linux seperti Ubuntu dan memiliki akses root atau sudonya. Terus kita tuh langkah yang pertama kita akan menginstal FreeRadius-nya. Di sini kita akan menggunakan terminal server Linux dan menjalankan 3 perintah berikut untuk menginstal paket FreeRadius-nya. Di sini sedang proses install. Oke, ini sudah selesai terinstall dan selanjutnya tuh kita akan mendaftarkan Mikrotik sebagai klien atau NAS. Jadi FreeRadius ini tuh perlu mengenali Mikrotiknya terlebih dahulu agar mau menerima permintaan autentikasinya. Jadi di sini kita harus menambahkan di file clients.conf dengan komen sebagai berikut. Oke, di sini akan menambahkan baris komen, komen di baris berikut di bagian paling bawah file. Oke, lalu disimpan dan keluar dengan
memencet tombol Ctrl+X. Lalu selanjutnya kita akan membuat user untuk login Wi-Fi. Nah, di sini kita akan membuat satu user percobaan. Ini nanti akan digunakan untuk klien login ke Wi-Fi-nya dengan mengetikkan komen berikut. Ya. Di sini filenya sudah kebuka, lalu menambahkan komen di baris ini di bagian paling atas. Jika sudah, kita akan menyimpan dan keluar dengan memencet tombol Ctrl+X. Langkah yang terakhir, kita akan merestart service free radiusnya. Ini dilakukan agar semua perubahan konfigurasi tadi diterapkan. Restart layanan free radius dengan mengetikkan komen berikut. Oke, di sini statusnya sudah aktif. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Nah, di sini kita konfigurasi mikrotiknya dulu buat dia connect ke servernya. Jadi si mikrotiknya ini harus tahu kalau penyedia radiusnya itu adalah server yang tadi. Caranya kita ke bagian radius, terus kita new. Nah, service-nya kita pilih wireless. Lalu address-nya di sini. Nah, yang ini address-nya. Di sini kita masukin ke sini secret-nya. Nah, ini sudah, bisa tinggal apply oke. Sudah. Lalu kita tinggal bikin wireless-nya. Nah, di sini Wi-Fi-nya. Sini modenya AP bridge. Lalu SSID-nya kita pakai AP KSI WPA2 and Enterprise. Apply. Oke. Nah, di security profile di sini di general ya, kita nyalain modenya kita ubah ke dynamic key. Lalu di sini centang WPA2 WPA IAP sama WPA2 IAP. Lalu TKIP-nya. Nah, di sini apply oke. Udah. Sampai di sini udah kelar. Lalu di sini bisa langsung kita tes di nih HP KSI. Sini usernya tadi KSI. Lalu passwordnya ini. Nah, lanjut kita connect. Nah, ini udah connect. Jadi kita udah berhasil membuat server WPA2 Enterprise-nya. Nih. Oke. Terima kasih. Lanjut. Oke, seperti yang sudah teman saya tadi bilang, kita sudah selesai melakukan konfigurasi dan pembuatan server WPA2 Enterprise. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke langkah pengujian attack atau penyerangan kepada server WPA2 Enterprise ini untuk menguji dari segi vulnerability, threat, lalu kita akan memformulasikan kontrolnya melalui hasil uji tersebut. Terima kasih. Selanjutnya, kita masuk kepada tahap pengujian penyerangan terhadap jaringan Wi-Fi WPA2 Enterprise. Dan untuk metode pengujiannya, kita akan menggunakan brute force dan juga evil twin. Pada tahap demonstrasi threat evil twin,
Kita akan mensimulasikan threat atau ancaman berupa Evil Twin Tech. Di sini saya bertindak sebagai penyerang menggunakan Kali Linux. Di terminal ini, saya menggunakan tool EAP Hammer untuk membuat access point tiruan yang memiliki nama SSID yang sama persis dengan WiFi SSO asli kita. Selanjutnya, saya akan menjalankan perintah dengan menyertakan opsi parameter creates. Tujuannya adalah agar IP palsu ini bersiap menangkap paket autentikasi saat ada perangkat korban yang terkecoh masuk ke jaringan kita. Agar proses pengujian berjalan lebih cepat, di terminal kedua saya mengirimkan paket deauthentication menggunakan AirPlay. Perintah ini berfungsi untuk memutuskan koneksi perangkat target dari WiFi asli secara instan. Begitu terputus, perangkat target akan otomatis mencari sinyal terkuat dengan SSID yang sama, lalu melompat ke IP Evil Twin yang kita buat. Bisa kita lihat yang di layar, perangkat target berhasil terputus dan langsung terhubung ke IP palsu kita. Di sini kita berhasil menangkap identity atau username SSO target beserta hash tangan enkripsi MSCHAPv2-nya. Skenario ancaman Evil Twin dinyatakan berhasil. Selanjutnya, untuk tahap kedua adalah membuktikan adanya vulnerability atau kerentanan dari sisi pengguna, yaitu penggunaan kata sandi yang lemah atau weak password. Hash MSCHIPv2 ini berhasil kita panen dari serangan Evil Twin tadi. Telah kita salin ke dalam sebuah file teks bernama hash_korban.txt. Sekarang kita akan melakukan offline dictionary attack menggunakan tool John the Ripper dengan memanfaatkan daftar kata sandi umum atau wordlist rockview.txt. Saya jalankan perintahnya. Nah, hanya dalam hitungan detik, John the Ripper berhasil memecahkan kode hash tersebut dan menampilkan kata sandi asli pengguna, yaitu mahasiswa 123. Hal ini membuktikan bahwa enkripsi sekuat apapun pada WPA2 Enterprise akan runtuh jika kredensial SSO pengguna menggunakan kata sandi yang lemah dan mudah ditebak. Selanjutnya, pada penerapan kontrol atau solusi keamanan, dari hasil pengujian barusan, kita tahu bahwa kombinasi Evil Twin dan weak password memiliki risiko yang sangat tinggi bagi data pengguna. Oleh karena itu, langkah terakhir dari metode VTC adalah menerapkan kontrol atau kendali keamanan di kedua sisi. Kontrol pertama adalah mitigasi serangan Evil Twin di sisi klien. Di sini saya mengonfigurasi perangkat pengguna agar wajib mencentang opsi Validate Server Certificate and memilih CA Certificate Authority yang sah milik server VRadius kita. Jika di kemudian hari penyerang mencoba membuat Evil Twin dengan sertifikat palsu, perangkat pengguna akan mendeteksi ketidakcocokan tersebut, memblokir koneksi secara otomatis, dan kredensial SSO tidak akan pernah terkirim ke penyerang. Langkah kedua adalah mitigasi di sisi backend SSO untuk mengatasi weak password. Nah, di sini kita akan menerapkan kedua kebijakan baru pada server identitas. Pertama, complexity policy, di mana sistem akan menolak pembuatan kata sandi yang pendek atau menggunakan pola umum. Pengguna wajib menggunakan minimal 12 karakter dengan kombinasi huruf besar, angka, dan juga simbol. Kedua, mekanisme account out, di mana akun SSO akan terkunci otomatis selama 15 menit jika terdeteksi gagal melakukan login sebanyak 5 kali berturut-turut. Ini akan mematahkan upaya serangan brute force online.
Sebagai penutup, melalui pendekatan visi, kami berhasil mengubah sistem yang awalnya rentan terhadap kemudian data menjadi sistem yang jauh lebih kuat dan aman. Kesimpulannya, keamanan WPA2 Enterprise berbasis SSO tidak hanya bertumpu pada kekuatan server radius, melainkan merupakan sinergi antara client server validation dan ketegasan backend password policy. Sekian demonstrasi dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya.